Selamat pagi, siang, teman-teman mahasiswa. Selamat datang di mata kuliah Metode Riset Bisnis. Hari ini kita akan memulai perjalanan kita dengan bab 1, Peran Riset Bisnis. Materi kita bersumber dari salah satu buku teks paling fundamental di bidang ini, yaitu Business Research Methods, edisi ke-9, oleh Zygmunt, Bambin, Char, dan Griffin. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, ketika Anda mendengar kata riset, apa yang ada di pikiran Anda? Mungkin sesuatu yang rumit, teoretis, dan hanya dilakukan oleh para ilmuwan di laboratorium. Nah, tujuan utama saya hari ini adalah untuk membongkar mitos tersebut. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa riset adalah alat yang praktis, relevan, dan sangat berharga yang akan Anda gunakan setiap hari sebagai seorang manajer. Riset adalah tentang membuat keputusan yang lebih cerdas. Mari kita lihat bagaimana caranya. Baik, ini adalah agenda dan tujuan kita hari ini. Di akhir sesi ini, saya harap Anda semua tidak hanya tahu, tapi benar-benar paham. Pertama, bagaimana riset berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Kedua, kita akan menyepakati satu definisi yang jelas tentang apa itu riset bisnis. Ketiga, Anda harus bisa membedakan dengan jelas antara riset dasar dan riset terapan. Keempat, kita akan melihat bagaimana berbagai aktivitas riset digunakan untuk menjawab tantangan bisnis yang spesifik. Kelima, dan ini sangat penting di dunia nyata, kita akan membahas kapan riset sebaiknya dilakukan dan kapan sebaiknya tidak dilakukan. Terakhir, kita akan menyentuh bagaimana teknologi dan globalisasi secara fundamental telah mengubah wajah riset bisnis saat ini. Mari kita mulai dengan sebuah contoh nyata dari ESPN. Siapa di sini yang tidak kenal ESPN? Raksasa media olahraga. ESPN memiliki begitu banyak data yang tersebar di berbagai database, data penonton TV, data pengguna website espen.com, data pendengar podcast, data pembaca majalah mereka. Awalnya, semua data ini terpisah, seperti potongan-potongan puzzle. Kemudian, mereka melakukan sebuah proyek riset bisnis yang cerdas. Mereka mengintegrasikan semua database ini. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan gambaran 360 derajat tentang penggemar olahraga. Mereka ingin menjawab pertanyaan seperti, apakah penggemar yang membaca artikel tentang sepak bola di website juga merupakan orang yang sama yang menonton pertandingan di TV? Atau, bagaimana perilaku konsumsi media seorang penggemar berat basket dibandingkan dengan penggemar biasa? Hasilnya luar biasa. Mereka mendapatkan intelijen bisnis yang sangat mendalam tentang bagaimana penggemar menggunakan berbagai platform media mereka. Dan ini bukan hanya pengetahuan yang keren. Ini punya dampak langsung ke laba perusahaan, bottom line. Dengan pemahaman ini, ESPN bisa menjual paket iklan yang jauh lebih efektif kepada para pengiklan mereka, karena mereka bisa berkata, jika Anda ingin menjangkau penggemar fanatik usia 18-24, ini adalah kombinasi platform yang harus Anda gunakan. Ini adalah contoh sempurna bagaimana riset mengubah data yang berantakan menjadi keuntungan finansial. Kasus ESPN tadi membawa kita pada definisi formal. Apa itu riset bisnis? Riset bisnis adalah aplikasi metode ilmiah dalam mencari kebenaran tentang fenomena bisnis. Mari kita bedah. Aplikasi metode ilmiah, ini kata kuncinya. Artinya, prosesnya tidak asal-asalan, tidak intuitif, atau serampangan. Ada langkah-langkah logis yang harus diikuti. Mencari kebenaran, riset bertujuan untuk menjadi seakurat dan seobjektif mungkin. Tentu, kebenaran absolut itu sulit dicapai, tapi kita berusaha mendekatinya dengan bukti. Fenomena bisnis ini bisa mencakup semua aspek bisnis, mulai dari perilaku konsumen, kepuasan karyawan,
efisiensi rantai pasok, hingga efektivitas iklan. Prosesnya sendiri meliputi pengembangan ide dan teori, mendefinisikan masalah, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan yang terpenting, mengomunikasikan temuan serta implikasinya. Perlu dicatat juga, riset tidak hanya untuk perusahaan pencari laba. Organisasi nirlaba seperti yayasan atau bahkan lembaga pemerintah menggunakan riset dengan cara yang sama untuk mencapai tujuan mereka. Perlu dicatat juga, riset tidak hanya untuk perusahaan pencari laba. Organisasi nirlaba seperti yayasan atau bahkan lembaga pemerintah menggunakan riset dengan cara yang sama untuk mencapai tujuan mereka. Sekarang, mari kita bedakan dua keluarga besar dalam riset. Riset bisnis terapan, applied research. Ini adalah jenis riset yang paling umum Anda temui. Tujuannya sangat spesifik, untuk membantu pengambilan keputusan pada satu masalah tertentu di sebuah perusahaan. Contohnya sangat praktis, haruskah McDonald's menambahkan pasta ke menunya? Hasil riset ini akan langsung digunakan oleh manajemen McDonald's untuk mengambil keputusan, ya atau tidak. Contoh lain, paket asuransi kesehatan mana yang sebaiknya perusahaan sediakan untuk karyawan? Jawabannya langsung bisa dieksekusi. Riset bisnis dasar, basic pure research. Riset ini lebih bersifat akademis. Tujuannya adalah untuk memperluas batas-batas pengetahuan secara umum, tanpa ada satu keputusan spesifik di benak periset. Ia tidak mencoba memecahkan masalah praktis hari ini. Contoh, apakah konsumen mengalami cognitive dissonance, rasa tidak nyaman setelah membeli, pada situasi pembelian yang keterlibatannya rendah? Hasilnya mungkin tidak akan langsung dipakai oleh Indomaret besok. Tapi, hasil riset dasar inilah yang membangun fondasi teori yang nantinya akan digunakan oleh banyak perusahaan dalam riset terapan mereka tentang strategi pemasaran pasca pembelian. Contoh lain, apakah masa kerja karyawan di sebuah perusahaan mempengaruhi produktivitasnya? Singkatnya, riset terapan fokus pada solusi, riset dasar fokus pada pemahaman. Tadi kita sudah sebut beberapa kali tentang metode ilmiah. Apa sebenarnya itu? Metode ilmiah adalah cara para periset menggunakan pengetahuan dan bukti untuk mencapai kesimpulan yang objektif tentang dunia nyata. Ini adalah proses menganalisis dan menginterpretasi bukti empiris, yaitu fakta yang didapat dari observasi atau eksperimen, untuk mengonfirmasi atau menyanggah konsepsi awal kita. Lihat diagram di Exhibit 1.1. Prosesnya dimulai dari pengetahuan awal, apa yang sudah kita ketahui dari teori atau riset sebelumnya, dan observasi, apa yang kita lihat di dunia nyata. Keduanya memunculkan hipotesis atau dugaan terpelajar. Hipotesis ini kemudian kita uji melalui tes hipotesis, observasi atau eksperimen lebih lanjut. Hasil tes ini akan membawa kita pada sebuah kesimpulan yang pada akhirnya menjadi pengetahuan baru. Siklus inilah yang memastikan bahwa pengetahuan kita terus berkembang berdasarkan bukti, bukan sekadar opini. Sekarang, bagaimana riset menciptakan nilai bagi seorang manajer?
Riset adalah inti dari orientasi pasar, di mana perusahaan tidak hanya fokus pada produk atau produksi, tapi fokus untuk memahami dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Secara spesifik, riset berperan penting dalam 4 tahap pengambilan keputusan strategis, mengidentifikasi masalah dan peluang, mendiagnosis dan menilai masalah atau peluang, memilih dan mengimplementasikan sebuah tindakan, mengevaluasi tindakan tersebut. Nah, tahap evaluasi ini sering dilupakan. Setelah sebuah program dijalankan, kita perlu riset lagi untuk mengevaluasi apakah program itu berhasil atau tidak. Ini disebut evaluation research. Misalnya, setelah meluncurkan kampanye iklan baru, kita melakukan riset untuk mengukur apakah brand awareness benar-benar meningkat. Selain itu, ada juga performance monitoring research, yaitu riset yang dilakukan secara rutin untuk memantau kesehatan bisnis, seperti melacak kepuasan pelanggan setiap kuartal. Apakah riset selalu menjadi jawaban? Tidak juga. Menjadi manajer yang bijak berarti tahu kapan harus melakukan riset dan kapan tidak. Ada 4 filter utama yang harus kita pertimbangkan. Batasan waktu. Jika keputusan harus dibuat dalam 1 jam ke depan, Anda mungkin tidak punya waktu untuk riset mendalam. Ketersediaan data. Jika data yang ada sudah cukup untuk membuat keputusan yang baik, melakukan riset baru hanya akan membuang sumber daya. Sifat keputusan. Untuk keputusan strategis yang dampaknya besar dan biayanya mahal, riset hampir selalu wajib. Tapi untuk keputusan taktis yang risikonya kecil, mungkin tidak sepadan. Manfaat vs biaya, ini adalah pertanyaan paling penting. Apakah nilai informasi yang akan didapat dari riset ini lebih besar dari biayanya? Apakah informasi tersebut akan secara signifikan meningkatkan kualitas keputusan Anda? Apakah ini adalah penggunaan dana terbaik yang dimiliki perusahaan saat ini? Mari kita lihat 2 contoh nyata. Harley-Davidson Gus Abroad. Harley-Davidson sadar bahwa selera konsumen di berbagai negara itu berbeda. Mereka tidak bisa begitu saja menjual motor yang sama di AS dan di India. Mereka harus melakukan riset untuk memahami preferensi lokal. Bahkan, riset mereka juga harus memahami regulasi pemerintah yang bisa jadi penghalang. Riset juga yang menunjukkan kepada mereka adanya pasar yang sedang tumbuh di AS, pengendara wanita. Riset membuka mata mereka terhadap pasar-pasar baru. Bisnis kelas sukses. Ada sebuah cerita menarik. Beberapa tahun lalu, muncul 2 maskapai startup yang mencoba ide unik, penerbangan yang isinya hanya kursi kelas bisnis, tapi dengan harga diskon. Secara teori, kedengarannya bagus karena penumpang kelas bisnis menginginkan kenyamanan dan makanan enak. Tapi kenyataannya, keduanya gagal total. Ini memunculkan pertanyaan, mungkinkah riset yang lebih efektif bisa memprediksi sejak awal bahwa model bisnis ini tidak akan berhasil? Mungkin riset mereka hanya bertanya, apakah Anda mau kelas bisnis dengan harga lebih murah? Yang tentu semua orang jawab, ya. Tapi mereka lupa bertanya, seberapa sering Anda akan terbang? Atau, apakah Anda rela menukar poin loyalitas dari maskapai besar untuk ini? Ini adalah pelajaran mahal tentang pentingnya mengajukan pertanyaan riset yang tepat. Terakhir, mari kita lihat bagaimana dunia modern mengubah riset. Teknologi komunikasi, kita semua sekarang selalu terhubung, waktu dan jarak menjadi tidak relevan. Ini membuat pengumpulan, penyimpanan, dan akses data menjadi jauh lebih murah dan cepat. Riset bisnis global, bisnis sekarang bersifat global, begitu pula risetnya. Kita harus memahami pasar yang berbeda-beda. Salah satu konsep penting di sini adalah cross-validation, yaitu proses memverifikasi apakah temuan riset di satu budaya, misalnya di AS, juga berlaku dan berperilaku sama di budaya lain, misalnya di Indonesia.
Contoh terbaiknya adalah Jack Daniels, atau seperti yang disebut di slide, Jacques Daniels. Riset global mereka menemukan fakta-fakta yang sangat menarik. Di Jepang, JD sering diminum saat makan malam, seperti anggur. Di Australia, orang lebih suka meminumnya di rumah. Di Inggris, orang suka meminumnya di bar dan restoran. Dan di Cina, mereka sering mencampurnya dengan teh hijau. Bayangkan jika tim marketing Jack Daniels tidak tahu ini. Mereka bisa saja membuat iklan yang sama untuk seluruh dunia dan gagal total. Riset global memberi mereka pemahaman mendalam untuk menyesuaikan strategi pemasaran di setiap negara. Baik, sekian materi kita hari ini. Kita telah melihat peran vital riset.